Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga kembali diperjumpakan di majelis ilmu, majelis ta'lim yang kita berharap mudah-mudahan duduknya kita seberataan belajar di majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan, keridhaan Allah dan Rasulnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar. Qalu wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadu billah al-mutahawinu bis salah wal mutminu li syurbil khamri wal aqu liwalidayhi walladhi yu'dhil muslimin wa kadzalikal musirruna 'alal kaba'iri wal mubiqat alladzina lam yatubu ilallahi minha. Qalu, para ulama berkata, wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadu billah, dan orang yang paling dicemaskan pacangan mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah yang pertama al-mutahawinu bisalah, orang yang meremehkan kewajiban sholat. Orang yang paling dicemaskan, artinya orang yang hampir bisa dikatakan pasti inya tuh kena matinya su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah? Lawan dari husnul khatimah. Kalau husnul khatimah mati dalam keadaan baik, lawan katanya su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Kayak apa mati dalam keadaan buruk? Banyak. Mati dalam keadaan lagi berbuat maksiat, mati dalam keadaan iman lagi turun-turunnya, mati dalam keadaan na'udzubillah murtad, mati dalam keadaan di tempat nang jauh dari rahmat Allah, mati dalam keadaan auratnya terbuka dilihat orang banyak dalam keadaan nang kada wajar, dan bentuk-bentuk lain nang kada baik. Dan yang paling ngerinya murtad tadi matinya. Itu su'ul khatimah ngarannya. Na'udzubillah min dzalik. Kayak apa kriteria nang pacangan mati su'ul khatimah tuh kayak apa? Yang pertama al-mutahawinu bisalah. Orang nang sama-sa hidupnya, sama-sa wagas dan sigarnya meremehkan kewajiban sholat 5 waktu. Mutahawin, menganggap kecil. Sembahyang tuh maluasi lubang burit warak. Ada manusia itu ada. Kita tertawa mendengar karena kita orang nang insya Allah baik. Tapi ada nang itu tuh ada. Parai sembahyang tuh maluasi lubang warak. Na'udzubillah. Dibawahi untuk salat macam-macam alasan sesambatan. Hatiku belum terbuka lagi. Aku kolir
Untuk sujud pinggang sakit. Aku ini, aku itu, aku ini. Di dalam hatinya itu sembahyang itu sepele. Hayyin, kecil baginya. Kadada lalu memprioritaskan di benak urusan sembahyang kadada lalu. Kalau urusan-urusan lain kada kawata tinggal. Ibarat jam sekian, hari sekian ada sinetron yang dikatujuinya. Jam 9 malam ibarat tayang. 5 menit sebelum jam 9 sudah di muka TV. Supaya kada terlewat barang 5 detik pun. Film yang dikatujuinya. Tapi kalau sembahyang nah hujan hari ngantuk hayyin, sembahyang tuh dianggapnya kecil, sepele. Nah ini disebut al-mutahawinu bisolah. Orang yang meremehkan sembahyang. Yang semacam ini ujar ulama ditakutkan benar kalau mati su'ul khatimah. Saat ini kita masuk bulan Rajab. Apa momen terbesar di bulan Rajab dalam sejarah Islam? Isra dan Mi'raj. Apa salah satu hadiah Allah gasan umat di dalam malam Mi'raj? Diwajibkan sholat. Itu kalau dipikirkan menandakan agungnya sembahyang atau sholat. Kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, kewajiban-kewajiban lain itu Allah Ta'ala turunkan kewajiban dan perintahnya ketika Nabi di atas daratan, di atas bumi. Tapi kalau sembahyang, salat 5 waktu ini, saking istimewanya kedudukannya di sisi Allah, diwajibkan ketika Nabi menembus 7 lapisan langit sampai Sidratul Muntaha di malam istimewa, malam Mi'raj. Hendak menunjukkan saking istimewanya ibadah sholat di sisi Allah. Ada umat Nabi meremehkan, menganggap sepele, sembahyang. Yang penting baik lawan manusia, sembahyang. Yang penting aku banyak bersedekah, sembahyang tuh mutahawin. Orang yang meremehkan kewajiban sholat. Ini orang yang pertama ditakutakan benar matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Wal mutminu li syurbil khamri. Selanjutnya yang paling dicemaskan matinya su'ul khatimah adalah mutmin. Orang yang istiqomah minum khamr. Ada kata istiqomahnya. Ini istiqomah dalam makna yang buruk. Artinya tarus manarus, mutmin dalam bahasa Arab. Dari kata atmana yutminu. Orang yang terus menerus mabuk dengan minuman keras. Tiada hari berlalu kecuali mabuk. Galau sedikit mabuk. Himung gembira sedikit mabuk. Lagi kusut pikiran mabuk. Pokoknya mabuk terus bang, istiqomah. Orang semacam ini ditakutkan benar kalau mati su'ul khatimah. Wal aquli walidayhi. Selanjutnya orang yang paling ditakutkan pacangan su'ul khatimah. Al-aq, orang yang durhaka. Liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Anak nang durhaka dan kuitannya kada memaafkan. Kuitannya kada ikhlas, kada ridho dengan tingkah lakunya yang menyakiti hati si kuitan. Al-aq liwalidayhi. Menampar kakuitan, menyambat nang kada-kada lawan kuitan di muhasidin.
atau menyakiti hati kuitan dengan tingkah lakunya. Kada peduli kuitan tuh ridho kah, memaafkan kah, kada peduli. Atau naudzubillah kuitan sudah tua jompo, tuha, kada mampu, ujur sudah dilihatakan, kada digeduhi, kada dilayani, satayunya sidin gatar-gatar hendak ke WC, kada diperhatikan kebutuhannya. Al-aqli walidayhi, orang nang durhaka lawan kuitan. Orang semacam ini ditakutkan benar su'ul khatimah kena matinya. Walaupun inya tuh ahli ibadah di dalam bidang nang lain. Ada kata walaupun salatnya bagus, ibadahnya bagus, zikir bagus, lawan kuitan inya durhaka, hancur beratan. Lalu kayak apa kalau kita ini sudah ditinggal wafat oleh kuitan, lalu ingat bahari aku pernah menyakiti hati kuitan. Apakah ada kesempatan lagi merubah status kita yang mungkin bisa dikata durhaka? Ada kesempatan kalau pian hidup. Kayak apa kesempatannya? Banyak-banyak kirimi pahala gasan sidin. Ziarah kubur sidin, baca ayat-ayat Al-Quran, hadiahkan niat pahalanya gasan sidin. Bersedekah pian, sekian banyak duit, bari orang kada mampu, niatnya, ya Allah pahalanya ulun hadiahkan gasan mama ulun nang meninggal, abah ulun kah nang meninggal. Itu bentuk kebaktian kita, dan itu sampai ke kubur sidin. Ya Allah ulun berbuat nang kayak ini, gotong royong contohnya untuk kebaikan bersama, kada mampu pakai harta, pakai tenaga, pahala ulun ini menguras tenaga untuk kebaikan bersama, membaiki jalan misal, ulun hadiahkan gasan kuitan ulun pahalanya sampai. Kalau pian ingat bahari ketika kuitan hidup mungkin aku pernah menyakiti hati sidin, saat ini kirim banyak-banyak pahala lawan sidin. Jangan sampai kada peduli kita, aku nih kayak apa ya lawan kuitan nih di dalam ilmu Allah Ta'ala bebakti kada. Kada usah gini dipikirkan, jangan kayak itu, pikirkan itu. Karena itu hal yang ada sangkut pautnya untuk pian sendiri kayak apa di akhirat. Walladzi yu'dhil muslimin. Selanjutnya orang yang paling ditakutkan su'ul khatimah adalah orang yang yu'dhil muslimin, katuju mengganggu orang-orang Islam. Katuju mahaur, mengganggu, mengusik kenyamanan muslimin muslimat yang lain. Keberadaan inya di kampung misal mengganggu orang, dan katuju kayak itu. Contoh, hari-hari menyetel lagu dangdut sing nyaringan, begetar kaca rumah orang, ada peduli, jam 11, jam 12 malam, tatap inya, ajub-ajub, rami, tertawaan, kada peduli. Ini yu'dil muslimin, mengganggu istirahat orang Islam yang lain yang lagi istirahat. Dan terus digawinya tanpa ada rasa bersalah nang ini. Orang semacam ini ditakutkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Wa kadzalika al-musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat. Begitu pula orang yang ditakutkan matinya su'ul khatimah, orang yang terus-menerus menggawi perbuatan dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang membinasakan. Zina, hari-hari berzina, ganti-ganti, rasai ini, rasai ini, rasai ini. Musir, terus menerus berbuat dosa besar, terus menerus berzina, atau menjual dirinya kepada orang lain, kepada lelakian hidung belang, terus jadi profesi. Ditakutkan benar kalau terus inya kada taubat nang kayak ini, su'ul khatimah. Alladzina lam yatubu ilallahi minha. Seberatan yang disebut tadi ditakutkan
matinya su'ul khatimah apabila mereka itu kada bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lain halnya di penghujung umur taubat, menyesal dengan sebenar penyesalan, berubah drastis kebiasaan buruknya, taubat, bujur-bujur taubat, menyesal bujur akan dosanya. Ini lain hal, berubah nasibnya. Tapi ini terus menerus, yang tadi sembahyang diremehkan, khomer diminum terus, lawan kuitan durhaka kada peduli, mengganggu kenyamanan umat Islam, dan terus menggawi dosa-dosa besar tanpa bertobat sampai ke mati. Nah, kayak ini su'ul khatimah ditakutkan. Na'udzubillah min dzalik. Wa yakadu yadullu lidzalika qauluhu ta'ala thumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Dan hal ini hampir diisyaratkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi thumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a, dan dilipat gandakanlah siksa atau dijadikan akibat perbuatan mereka orang-orang yang berbuat dosa, berbuat jahat, yaitu orang-orang yang mendustakan akan tanda-tanda kebesaran Allah dan bahkan meremehkan akan tanda-tanda kebesaran Allah. Orang-orang yang asa usu'a, berbuat buruk, berbuat maksiat. Apa yang mereka dapat? Al-akibah, dosa atau siksa yang dahsyat. Fayambaghi lil muslim an yarju min fadlillah an la yaslubahu ni'matal Islam. Maka oleh karenanya dianjurkan bagi seorang muslim agar ianya selalu berharap dari pemberian Allah Ta'ala, yaitu agar Allah Ta'ala kada mencabut nikmat Islam darinya. Min ba'di an an'ama alaihi biha ibtida'an min ghairi wasilati minhu. Yang sebelumnya Allah telah melimpahkan nikmat padanya, yaitu nikmat Islam, dengan tanpa sebab darinya. Nah, jadi jar Imam Haddad, orang muslim itu inya dianjurkan agar berharap atau berdoa pada Allah Ta'ala agar imannya kada dicabut, agar kada wafat su'ul khatimah. Minta pada Allah, ya Allah jagakan iman ulun. Yang mana sebelumnya Allah memberi iman, memberi Islam itu tanpa ada sebab dari kita. Kita nih, kita yang lahir sebagai muslim, kada ada permintaan sebelumnya, kada ada permohonan sebelumnya, tiba-tiba lahir dari kuitan yang beriman, abah mama muslim, muslimah, kita pun beragama Islam. Ini nikmat yang luar biasa dari awal Allah beri tanpa sebab dari kita. Kemudian minta pada Allah, ya Allah jagakan Islam ulun, iman ulun, jangan sampai tercabut, kemudian ulun mati dalam keadaan dicabut iman. Na'udzubillah. Wa yakhaf ma'a dzalik min at-taghayyur li taqsirihi fi syukri ala hadhihi an-ni'mati allati a'dhamu ni'am. Dan di samping inya meminta pada Allah agar tetap dikuatkan iman dan keislamannya, inya pun harus cemas, tetap waspada gitu. Apa? Minat taghayyur, dari berubahnya iman, dari berubahnya keislaman. Li taksirihi fi syukri, gara-gara sebab kurang bersyukurnya inya atas nikmat nang mana nikmat iman dan Islam itu sebesar-besarnya nikmat dari Allah. Jadi kada boleh kita merasa aman tuh, kada boleh kada mungkin aku mati kafir, mati murtad, kada mungkin, kada boleh gitu. Kita ada tahu nasib kita. Tetap harus cemas, waspada, sehingga kada ampi-ampinya meminta pada Allah agar dikokohkan keimanan. Makanya disebut di bawah itu waqad kana ba'dus salaf, sebagian dari ulama salihin dari kalangan terdahulu, kalangan salaf, yahlifu billah, mereka bersumpah kepada Allah. Mereka bersumpah annahu ma amina ahadun ala islamihi an yaslubahu illa salabahu.
Tidaklah jar ulama salaf nih, tidaklah seseorang merasa aman bahwa Islamnya kada mungkin tercabut, mengecualikan akan tercabut di akhir hayat Islamnya. Tidaklah seseorang merasa santai, aman, kada mungkin aku mati murtad, kada mungkin aku lepas dari iman, kada mungkin aku jauh dari Islam atau mendustakan Islam, kada mungkin. Tidaklah ujar ulama salaf seseorang merasa aman semacam itu, mengecualikan ujung-ujungnya tercabut benaran Islam dan imannya. Kenapa? Karena merasa aman nih. Kada pernah meminta dan memohon pada Allah dengan rasa cemas, rasa takut, lalu mengharap pada Allah, ya Allah kuatkan iman ulun supaya ulun husnul khatimah. Kada pernah merasa aman terus, tercabut ikam ujung-ujungnya iman, ujar ulama salaf. Makanya perlu kita selalu dalam keadaan takutan iman itu tercabut. Takutan jauh dari nikmat Islam. Atau na'udzubillah bahkan mendustakan Islam. Berapa banyak orang di luar sana yang ujung-ujungnya keluar dari Islam. Bahkan mendustakan Islam, menyambat nang kada-kada, menyerang figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang merasa aman dari tercabutnya iman, mengecualikan tercabut benaran dengan imannya. Artinya kayak apa nasihat itu? Teruslah merasa cemas. Sehingga rasa cemas pian itu mendorong pian meminta pada Allah Ta'ala agar kuatkan iman ulun ya Allah. Selamatkan ulun, istri ulun, anak-anak ulun. Kuatkan iman mereka sampai akhir hayat. Wafatkan mereka husnul khatimah. Minta terus kayak itu. Wa yanbaghi an la yazal sa'ilan minallahi ta'ala mutadarri'an ilaih an yarzuqahu husnul khatimah. Dianjurkan jarulan tadi agar ia terus-menerus meminta kepada Allah dan memohon kepadanya agar dianugerahkan penutup yang baik, husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan beriman. Waqad dzukira an iblis la'anahullah annahu qala. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa iblis itu pernah berpandir. Iblis pernah berpandir. Ujar iblis, qasama dhahri alladhi yas'alullaha husnal khatimah. Ini iblis nang babandir. Ujar iblis, seseorang yang meminta pada Allah agar matinya husnul khatimah, orang tersebut qasama dhahri, sudah mematahkan tulang punggung belakangku. Artinya iblis itu ketika melihat ada orang berdoa husnul khatimah, bagaikan dipatah tulang belakangku aja iblis. Kenapa? Percuma aku ini menggoda-goda, melengsarkan inya dalam maksiat, menggoda inya berbuat yang kadang-kadang percuma. Ujung-ujungnya matinya Allah baiki dalam keadaan husnul khatimah. Wafatnya baik juga. Bagaikan mematahkan punggungku aja iblis. Orang yang meminta husnul khatimah. Aqulu mata yu'jibu hadha bi'amalih akhsha annahu qad fatin. Lalu ja iblis pulang. Aku akan bertanya-tanya, kapan orang ini akan berbangga dengan amalnya? Orang yang minta husnul khatimah pada Allah, kada mungkin ia ujub bangga dengan amalnya karena ia berserah kepada Allah berataan. Bukan bertopang pada diri, kagum dengan amal ibadah. Kapan ia akan bangga dengan amal? Ia aja ingat terus minta lawan Allah husnul khatimah. Ujar iblis, akhsha annahu qad fatin. Aku takut orang ini sudah sadar diri, cerdasnya, kada kawa aku tipu lagi. Nah iblis itu saking takutannya, sia-sia godaannya selama ini. Ketika orang tulus memohon pada Allah Ta'ala agar diwafatkan husnul khatimah. Jadi kada kegampangan seseorang yang ilatnya tuh ditakdirkan meminta husnul khatimah. Hakikatnya Allah juga hendak menyelamatkan inya. Lain hanya orang yang merasa damai aman, kada mungkin aku nih murtad, kopiah aja bisi 10 buting di lemari. Pun murtad tuh buangnya tuh. Mau apa hubungannya pakaian luar dengan iman?
Kada mungkin aku mati murtad, ya tapi ya banyak, aku bisi baju banyak, gamis beretaan, kada terpakai, mana aku murtad tuh, kada kawa dibawa ke gereja. Kada kayak itu maksudnya. Tetap ikam harus merasa cemas, merasa takut mati dalam keadaan kada baik. Sehingga rasa takut ikam yang mendorong ilat ikam berdoa meminta, ya Allah matikan ulun dalam keadaan husnul khatimah. Maksudnya matikan ulun dalam keadaan beriman, bertakwa, Islam yang sempurna. Orang nang kayak itu iblis jagin hamuk melihat. Uyuhnya aku menggoda iblis. Ujung-ujungnya inya minta kayak itu dikabulkan oleh Allah. Sia-sia behimat berusaha menggoda melengsarkan inya supaya murtad. Sekalinya minta husnul khatimah dikabulkan, husnul khatimah matinya. Qasama dhahri, bagaikan mematahkan tulang punggungku je iblis, orang nang kayak itu. Makanya dalam ratib itu, ratibul haddad dan beberapa zikir ulama ada diselipkan doa husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Itu ada terus diselipkan. Kenapa? Memang itu doa nang dahsyat. Bahkan iblis tadi pun mahamuk mendengar doa itu. Allahumma inna nas'aluka binuri wajhik. Nah ini doa Imam Haddad. Mudah-mudahan kabul kesan kita seberataan. Ujar Imam Haddad, Allahumma inna nas'aluka binuri wajhik. Ya Allah, kami memohon kepada pian dengan cahaya daripada zat atau wajah pian. Wa bihaqqika alaik, dan dengan kebenaran pian. Husnul khatimah inda mamat, kami memohon agar kami diberikan husnul khatimah ketika mati. Lana wa li ahbabina wa lil muslimin, gasan kami, gasan kekasih-kekasih kami dan segan muslimin muslimat yang lain. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang menyayangi orang-orang yang menyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah jangan palingkan hati kami setelah pian berikan hidayah sebelumnya. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kami darimu akan kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya pian ya Allah yang maha menganugerahkan. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin, ya Allah anugerahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan muslimin atau dalam keadaan Islam. Wa minas sunnati an yuj'al muhtadaru ala yaminih mustaqbilal kiblati, dan termasuk yang disunahkan orang yang muhtadar, orang yang sakaratul maut itu dirabahkan dengan bagian kanan tubuhnya menghadap kiblat. Jadi orang yang sakaratul maut itu sunnahnya bagian kanan tubuhnya itu ditempelkan ke tanah, ke lantai gitu. Kemudian bagian tubuhnya yang menyamping itu menghadap kiblat, kayak posisi orang dalam kubur. Kayak apa posisi orang dalam kubur? Pernah lah melihat pian? Pernah lah dikubur? Belum. Jadi bagian kanan tubuh kita di bersentuhan langsung dengan lantai atau tilam, kemudian hadap kiblat kayak itu, nah, sawakan. Itu sunnah posisi ketika orang sakaratul maut. Fa idza qada nahbahu, apabila inya meninggal setelah diposisikan gitu lalu dicabut rohnya. Fayam bagi an tughmadha ainah, maka matanya yang terbelalak terbuka disunnahkan atau dianjurkan ditutup, dipusut. Jangan lihatakan terbuka matanya. Fa innahu yaskhasu bi basarihi 'inda dzalik. Karena matanya terbuka terbelalak itu sebab roh dicabut, jar Imam Haddad. Yaskhasu 'inda dzalik. Ketika rohnya dicabut, itu mata seseorang tuh kayak tertarik terbuka. Ada rasa yang sakit di situ. Wa fil hadis, di dalam hadis disebut inna basara yatba'ur ruh. Sesungguhnya penglihatan itu maumpati roh nang ditarik. Jadi ketika ditarik roh itu dari bagian ujung kepala atas terbawa juga mata kadang terbelalak terbuka, ujar Imam Haddad.
Setelah meninggal tutup matanya, disunahkan. Wa yukthir inda dzalik hadiruhu minal istighfar lah. Disunahkan bagi orang yang menyaksikan wafatnya orang tadi agar memperbanyak istighfar gesan mayat yang meninggal. Jadi ketika menghadapi orang meninggal langsung, itu sunnah kita astaghfirullah lahu, astaghfirullah lahu, astaghfirullah lahu, memintakan ampun gesaninya. Wa tarahum alaih, disunahkan juga kita berdoa Allahumma rahamhu, Allahumma rahamhu, sayanginya ya Allah, sayanginya ya Allah. Wa doa, dan disunahkan banyak berdoa nang baik gesaninya nang pian lihati langsung meninggal. Fa inna malaikata yu'minuna ala ma yaqulun, karena malaikat-malaikat mengaminkan atas apa yang dipinta orang yang menyaksikan orang meninggal tadi. Wa fil buka rukhsatun, menangis keluar banyu mata melihat orang meninggal, kerabat yang meninggal, kuitan, anak dan yang lain, menangis keluar banyu mata rukhsah, itu dimaafkan, boleh, kada apa-apa. Wa sabru khairu minhu, tapi kalau kau bersabar tanpa menangis lebih baik lagi, jadi Muhammad. Menangis keluar lilihan mata wajar, tapi kalau kau bersabar jangan sampai menangis. Wa amma niyahatu wa nadbu, nah nih, adapun meratap, wa nadbu wa huwa ta'did, dan menyebut-nyebut kisah si mayat yang meninggal dengan nada sedih. Wa tarhut turab ala ra'si, dan mengambil tanah ditabur ke kepala. Walat mul khudud, dan menampar-nampar pipi. Wa syaqqul juyub, dan merobek kantung baju. Fajami'u dzalik muharramun syadidat tahrim, itu diharamkan dengan sangat diharamkan. An-niyahah, meratap, menangis, bukan nang menangis keluar banyu mata, tapi nang wah kenapa mati, itu niyahah, haram itu, jangan dinormalisasi. Tapi mohon maaf benar, biasanya siapa nang itu, binian. Karena lakian hatinya lebih tegar. Kita yang lakian menyaksikan ada kerabat mayat meratap bekociak ke itu, sabarkan inya. Sabar kada boleh pian ke itu. Ini memang sudah takdirnya, pian ulun beratahan akan merasain yang sama, akan meninggal juga. Kalau seorang itu niyahah adanya. Kalau nang menangis itu rukhsah, dimaafkan. Tapi kalau sudah keluar suara bekociak tadi, apalagi disebut ta'did. Ta'did tuh kayak ini, kenapa inya mati? Inya nih orang baik. Inya nih ketujuh mau. Pokoknya nang sambil menangis dengan nada sedih, bersuara, kenapa? Kada boleh. Haram itu, dosa ganal gitu. Seakan-akan orang tuh i'tirad, menolak keputusan takdir Allah Ta'ala. Kada boleh. Kalau keluar lilihan banyu mata, rukhsah, dimaafkan. Tapi lebih baik sabar. Karena memang ini satu ketentuan yang kada kalau dihindari. Siapapun orangnya pasti mati. Sugih kada sugih, bungas kada bungas, besulah kada besulah. Putihnya, hirangnya, picaknya, tua, muda, bayinya, kada kau menghindari kematian. Jadi perlu diingat ketika kita melihat kerabat meninggal, jangan sampai terpicu menangis. Jangan pian sebagai lakian tak umpat-umpatan. Nyatakan nih bukan lakian, ketika menghadapi kuitan atau kerabat meninggal, menangis binian, memulai. Piannya, juga jangan. Lakian menyabarkan, kada boleh, haram, jangan. Ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala jauh sebelum sidin lahir. Tanggal berapa, jam berapa, baju terakhir apa yang akan dipakai, di rumah sakit mana, atau di tilam nang mana akan meninggal. Jam berapa, apa keadaan cuaca saat itu. Bagaimana keadaan orang sekitar, seberataan ketika ini sebelum lahir. Jadi bayi ke dunia itu sudah ada ketentuannya, kada kau dihindari. Percuma pian menangis, itu merugikan pian seorang. Dosa besar bagi pian, karena memberi kesan menolak akan ketentuan yang sudah Allah tentukan. Wa tarhut turab 'alal ar-ra'si,
Nah, orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu bisa kebiasaan kalau ada kerabat mati, apa? Diambil tanah, dianu ke kepala. Kenapa mati? Tanah dianak ke kepala. Nah, aduh matinya. Anakku lamas mati. Itu harus disabarkan nang itu. Nah, tanah dianu ke kepala. Kita orang Indonesia ada apa enggak itu? Ada yang gitu lah. Kada pernah lo melihat, nah tanah. Orang jahiliyah kayak itu. Haram. Walatmul hudud, menampar-nampar pipi. Oh, plak, kenapa mati? Plak, 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 plak. Menyakiti diri seorang. Wasyakul juyub, merabit-rabit baju. Kantung aku kenapa? Oh, ini larang, jangan. Yang lain aja. Baistilah berganti baju partai lo, hanya rabitnya. Oh. Syakul juyub, merusak kepada baju pakaian seorang ketika ada yang meninggal kerabat. Haram itu. Fajami'u dzalik muharramun syadidat tahrim. Hal-hal ini haram dengan tingkatan haram yang sangat bersangatan. Waqad waradatil ahadits as-sahihah bin nahyi anhu wal wa'id alaih. Sungguh telah ada riwayat-riwayat hadits yang sahih dan larangan serta ancaman bagi siapapun yang berbuat demikian. Jadi intinya kalau menangis keluar banyu mata, isak-isak itu rukhsah, dimaafkan. Nabi pun menangis ketika putra Sidin wafat. Tapi kalau sudah nang niyahah, keluar suara, ta'did, kenapa? Menampar pipi dan ada perbuatan yang memberi kesan penolakan akan takdir, dosa besar gini. Na'udzubillah min. Wa yukrahu tamannil maut wa du'a bihi li dhurrin yanzilu bil insan wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diberikan taufik bisa mengamalkan apa-apa yang baik yang kita dengar dan dijauhkan untuk berbuat hal-hal buruk yang tadi juga diperdengarkan. Amin ya rabbal alamin.